Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang trigonometri. Dan pertemuan kita yang ke berapa ini kita masuk ke yang D, subpokok bahasan D, yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Aturan kosinus dan kosinus ini kita gunakan pada segitiga sembarang. Kalau biasanya segitiga siku-siku, maka ini segitiganya nggak siku-siku lagi, tapi sembarang. Maka bagaimana kita mencari panjang sisinya atau sudutnya? Lalu bagaimana mencari luas segitiga yang juga bukan siku-siku? Jadi, sorry. Nah, jadi itulah dia materi kita hari ini. Kita mulai dari aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dan aturan kosinus pada segitiga sembarang. Nah, misalnya kalau kita punya sebuah segitiga, sisinya berapa saja, sudutnya berapa saja. Misalnya ini titik ABC, jadi segitiga ABC. Tentu panjang sisi di depan A ada A kecil, di depan B ada B kecil, di depan C ada C kecil. Nah, sudutnya masing-masing tentu A, B, C ya. Nah, maka ketika segitiganya sembarang, bagaimana kita mencari sudutnya dan bagaimana kita mencari sisinya? Ada dua aturan yang kita gunakan. Yang pertama adalah aturan sinus. Di fisika juga digunakan ya. Nah, perhatikan sisi di depan sudutnya, sisinya A, lalu dibagi dengan sinus sudutnya, sin A, sama dengan B, dibagi dengan sin B, lalu sama dengan C, dibagi sin C. Nah, jadi bagaimana cara mengingatnya? Di depan dan sudutnya ya, di depan sisinya, lalu sudutnya berapa. Jadi kita bandingkan. Itulah dia aturan sinus. Nah, bagaimana dengan aturan kosinus? Nah, kalau aturan kosinus, yaitu kalau ingin mencari sisi depan, misalnya kita mau cari A kuadrat gitu ya, diketahui B dan C. Maka dikuadratkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kalinya 2BC cos A. Nah, karena aturan kosinus maka namanya cos A. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kalinya yaitu 2 kali BC cos A. Jadi kalau kita punya sudut A, lalu di depan sudutnya apa? Di depan sudut A adalah A. Jadi lalu di sampingnya si B dan si C. Jadi samping-samping dikuadratkan gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang diketahuinya adalah si B, sudut B? Maka sama saja. Jadi kalau B kuadrat sama dengan, tentu kalau B kuadrat yang mau dicari, berarti sudutnya apa? Sudutnya sudut B ya. Nah, berarti kita punya sudut B. Oke, jadi kalau begitu nanti samping-sampingnya adalah ada C. Berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kalinya. 2AC. Lalu cosnya apa? Cosnya si B. Gitu. Kemudian bagaimana kalau dia C kuadrat? Sama saja ya. Berarti kalau dia C kuadrat, berarti lalu samping-sampingnya lihat. Nah, itu ada B. Oke, kalau gitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kalinya, yaitu 2 kali BC cos A. Nah, sebenarnya 3 rumus itu ingat aja 1 rumus aja ya. Nah, oke. Itulah dia aturan sin dan aturan kosinus dan sinus. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari luas segitiga? Oke, langsung saja boleh. Luas segitiga sembarang. Nah, kalau siku
setengah alas kali tinggi udah cukup. Nah, kalau luas segitiganya sembarang, nah misalnya kalau kita punya segitiga lagi, kita gambar ulang yang di atas, A, B, C. Tingginya nggak ada, tapi yang diketahui mungkin sudut A lah ya. Sisi di depan sudut A adalah A, di depan B adalah B, di depan C adalah C. Dan bagaimana mencari luas segitiganya? Nah, luas segitiga ABC, rumus dasarnya apa? Setengah alas kali tinggi. Ini kan rumus di SMP udah pernah, di SD juga udah pernah, setengah alas kali tinggi. Tapi yang jadi masalah, alasnya memang sudah ada, C. Tingginya belum ada ya. Nah, bagaimana cara mencari tingginya? Maka kita gunakan aturan sin. Oke, jadi kalau gitu luas segitiga ABC, setengah alas, alasnya apa? Alasnya C kan? Nah, bagaimana cara mencari tinggi? Kalau kita mau cari tinggi, diketahui sudut A, maka kita gunakan aturan sin. Sin demi. Nah, berarti sin A, depannya si A apa? Berarti T kan? Kalau miringnya di depan siku-siku ya, berarti B. Artinya T sama dengan kali silang aja ke atas, berarti B sin A. Nah, berarti B sin A-nya itulah tingginya. Berarti kita masukkan ke rumus luas segitiga. Setengah alasnya C, tingginya B sin A. Oke, rumusnya itu setengah alas kali tinggi. Jadi tingginya berbentuk sin. Nah, jadi rumus luas segitiga sembarang, kenapa muncul sin A? Biasanya setengah alas, alasnya C, kemudian tingginya si B. Nah, B bukan tinggi malah jadinya. Nah, jadi kenapa dia muncul? Karena kita udah tahu trigonometri. Ternyata trigonometri ini sangat powerful untuk menghitung luas segitiga sembarang. Jadi hanya bisa kita pakai anak SMA, anak SMP mungkin dia belum belajar trigono, jadi dia belum tahu. Nah, kemudian apakah cuma pakai rumus setengah BC sin A aja? Nah, sebenarnya setengah BC sin A, perhatikan rahasianya ya. Rahasianya gini deh. Ada sudut A, lalu dikali B dikali C. Nah, dengan demikian gimana berarti? Berarti yang side angle lagi sebenarnya ya. Jadi side angle, sisi sudut. Jadi dua sisi satu sudut. Nah, berarti sebenarnya kalau kita pakai yang lain, berarti kalau misalnya kita punya sudut B, lalu sisinya apa? Yang mengapit B berarti A dan C. Berarti sama saja ya, setengah A B sin bukan setengah AB ya, setengah AC ya. Nah, setengah AC sin B sama. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diketahui C, sudut C, berarti yang diambil apa? Sisi A dan sisi B ya. Berarti luas segitiga ABC setengah. Kalau kita mengetahui sudut C, maka di samping C-nya siapa? Sisinya A dan B kan? Berarti setengah AB sin C. Nah, berarti A, B, C. A, C, B, C, B, A. Jadi sebenarnya ABC-nya digunakan dengan lengkap lah ya. Nah, sebenarnya rumusnya satu saja sebenarnya, bukan tiga ya. Nah, yang penting side angle, sisi sudut. Jadi ada dua sisi mengapit satu sudut. Dua sisi mengapit satu sudut, kita sudah bisa mencari luas segitiga menggunakan aturan sin. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi teori ringkasnya itu saja. Kita akan lihat soal latihan di halaman 137. LKS-nya dilihat di rumah, atau kalau tidak ada LKS-nya, kita lihat saja soalnya nanti ya. Nah, oke. Maka soal yang pertama adalah perhatikan gambar di samping, panjang AC-nya adalah berapa. Jadi ada soalnya seperti ini. Ada segitiga, kemudian diketahui segitiganya segitiga ABC. AB-nya 12 cm. Kemudian sudut B-nya 120 derajat, sudut C-nya 45 derajat. Yang ditanya adalah
panjang AC. AC-nya berapa panjangnya? Si AC ini berapa panjangnya ya? Nah, oke. Bagaimana kita menjawabnya? Apakah kita gunakan aturan sin ataukah aturan cos? Nah, untuk memakai aturan sin dan cos, maka caranya gimana? Ini yang diketahui apa? Sudutnya banyak ya. Nah, jadi sudutnya banyak, sisinya satu. Berarti sisi sudut. Atau kalau diinggriskan, angle, side angle, kan? Nah, asal. Angle, side angle. Oke, kalau gitu sudutnya lebih dari satu atau dua, maka aturan sin. Kita gunakan aturan sinus. Oke. Aturan sinus gimana? Sisi di depan dan sudutnya ya. Jadi kalau kita mau cari AC, berarti AC dibagi di depan AC siapa? 120, sin 120. Lalu yang diketahui apa? Yaitu AB yang 12 cm ya. Berarti AB, lalu di depan AB siapa? Si C. Berarti sin 45. Oke. Jadi kita akan menghitung, tapi jangan lupa sin 120. Masih ingat? Sin 120 itu berapa ya kan? Nah, itu ini kan 180 min 60 ya. Nah, berarti sin 60. Berarti sin 60 berapa? Setengah akar 3. Oke, kalau gitu kita masukkan. Berarti AC mau dicari. AC dibagi setengah akar 3 sama dengan AB-nya berapa tadi? AB-nya 12 cm ya. Oke, 12 dibagi sin 45 setengah akar 2. Oke, coret setengahnya ya, kiri kanannya coret. Lalu akar 3-nya naikkan ke atas, dikali silang. Berarti AC sama dengan 12 akar 3 dibagi akar 2. Nah, bagaimana cara menghitung akar 2? Rasionalkan. Caranya dikali sekawan. Sekawan yang di bawah yaitu akar 2, akar 2. Akar dikali akar, akarnya hilang. Atau akar 2 kali akar 2 kan jadi 2 kali 2, 4. Akar 4 jadi 2 ya. Nah, jadilah dia nanti 12 per 2. Akar 3 dikali akar 2 dikalikan, yaitu 3 kali 2 jadi 6. Maka jawabannya 12 bagi 2, 6 akar 6. Oke, cm. 6 akar 6 cm, maka di ABCDE-nya adalah jawabannya yang E. Nah, begitu adik-adik. Jadi, kapan kita gunakan aturan sin? Kapan kita gunakan aturan cos? Kalau sudutnya lebih dari satu, maka biasanya kita pakai aturan sin. Kalau sudutnya satu, aturan cos. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 2. Oke. Diketahui segitiga lancip PQR dengan panjang QR-nya 4 akar 3 cm, panjang PR-nya 4 akar 2 cm, dan besar sudut QPR-nya 60, selisih sudut QPR dan PQR. Ada segitiga lancip dan tumpul. Kalau lancip berarti kurang dari 90. PQR. QR-nya 4 akar 3 cm. PR-nya 4 akar 2 cm. Kemudian besarnya sudut QPR. QPR-nya 60 derajat. Oke, ditanyakan selisih sudut QPR berarti P ya. Dan sudut PQR berarti sudut Q. Nah, oke. Berapa P dan Q? Nah, berapakah P dan Q? Tentu kita cari masing-masing berapa P-nya, berapa Q-nya. Tapi kalau jumlahnya berarti gimana? Nah, maka kalau pada segitiga ya, pada segitiga sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R, tentu jumlahnya berapa? 180 kan? Artinya apa? Kita cari aja P-nya saja. Atau salah satu boleh Q atau P, sehingga nanti QPR oke, berarti Q-nya dicari ya. Nah, berapa Q-nya? Kita cari Q-nya berapa derajat. Ya udah, berarti aturan sin atau aturan cos? Aturan sin juga tetap. Bisa sih aturan cos tapi agak panjang ya. Nah, berarti kita mau cari Q. Oke, di depan Q siapa?
PR dibagi sin Q. Nah, sudut Q lah ya. Kemudian di depannya 4 akar 3 berarti RQ atau QR dibagi sin P. Sin P-nya sudah ada ya. Ya udah berarti tinggal dimasukkan. PR-nya berapa? PR-nya ini 4 akar 2. 4 akar 2 sin Q-nya mau dicari. QR-nya ini 4 akar 3 dibagi sin P, sin 60 langsung saja ya. Nah, kita coret-coret, yang bisa coret itu 4 bagi 4 kiri kanan. Kemudian sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi, akar 2 per sin Q sama dengan akar 3 dibagi setengah akar 3. Bukannya akar 3-nya bisa coret? Coret. Kali silang ya, ini kali ke sana, setengah kali 2, lalu ini tinggal 1 ya. Nah, kalau begitu, sin Q-nya setengah akar 2. Nah, Q-nya berapa derajat? Nah, sudut Q-nya berapa derajat? Yaitu 45, karena sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, jadi yang ditanya adalah selisih P dan Q. Kita udah dapat Q ya. Ya udah, berarti selisihnya ternyata kita kurangi saja ya. Nah, jadi selisih sudut P dikurangi sudut Q. Berarti 60 dikurangi 45. Sama dengan 15 derajat. Oke, 15 derajat jawabannya A. Baik, itulah dia soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Diketahui segitiga ABC. Jadi segitiga ABC kata soal ya. Besar sudut A 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat. A dikali B 36 akar 2 cm. Ditanya panjang B-nya berapa? Sisi B-nya berapa cm? Nah, tentu yang pertama adalah kita gambarkan segitiganya dulu. A, B, C. Tentu sisi depan A kecil, B kecil, dan C kecil. Kemudian sudutnya diketahui A-nya 30, B-nya 45, lalu A dan B-nya dikalikan ada ya. Oke, berarti aturan sin lagi ya. Kita gunakan aturan sinus lagi. Kenapa? Sudutnya lebih dari 1. Oke, berarti A kecil di depan si A kecil apa? 30 derajat, berarti sin 30. B kecil di depan sudutnya berapa? 45. Ya, tinggal dimasukkan. A dibagi setengah, B dibagi sin 45 berapa? Setengah akar 2. Tangannya bagi, habis, berarti A dikali B, A sama dengan B per akar 2 kan? Nah, ini dapat persamaan 1. Nah, tadi kita udah punya persamaan. Atau persamaan 2 lah ya. Kalau ini persamaan 1. Terus yang ini persamaan 2. Nah, kalau dikali, padahal A kali B kata soalnya 36 akar 2. Persamaan satunya ya. Ini persamaan 2-nya. Nah, kita substitusi eliminasi. Jadi A-nya kita substitusi ke sini ya. Jadi A-nya apa? B per akar 2 kali B 36 kali 36 akar 2. Nah, B kali B kuadrat. 36 akar 2 berarti 2. Nah, berarti B-nya akar 36 kali 2 ya. Berarti 6 akar 2 cm. Nah, jadi berapa KB-nya? Ya, berarti 6 akar 2 cm. Jawabannya adalah yang B. Baik, setelah dia soal nomor 3, kita ke nomor 4. Nah, perhatikan gambar di samping. Masih ada gambar lagi segitiganya. Jadi ada segitiga ABC. ABC. AC-nya 14 cm.
AB-nya 14. Oke. AB-nya di atas, C-nya di sini. AC-nya 8 cm, AB-nya 14, lalu sudut A-nya 60 derajat. Ditanyakan panjang BC. Nah, BC-nya berapa? Yang mana BC yang ini ya? Nah, sudutnya 1. Berarti side angle. Sisi sudut. Sisi sudut. Nah, berarti kita gunakan aturan cos atau aturan sin. Aturan cos. Kenapa aturan cosinus? Karena sudutnya 1, kemudian sisinya yang ditanya. Nah, oke. Misalnya BC-nya kita misalkan X, berarti di depan sudutnya berarti X kuadrat, samping-samping 8 kuadrat tambah 14 kuadrat dikurangi 2 kalinya. 2 kali 8 kali 14 kali cos 60. Kita mau cari BC ya, itu sama dengan X-nya ya. Berarti 8 kuadrat 64 tambah 14 kuadrat 196. Kemudian cos 60 berapa? Cos 60 kan setengah ya. Jadi ini setengah. Artinya apa? 2 dengan setengahnya bisa dicoret. Berarti 8 kali 4, 8 kali 10, 80. 8 kali 2, 32, 100, 12, 112. Oke. Kemudian 64, 112-nya 6 dikurangi 2, 4 ya. 9 kurang 2, 8. 1 kurang 1 habis. Berarti 60 tambah 80, 148. 148. Itulah dia X kuadrat. Kalau X kuadratnya 148, berarti X-nya akar dari 148. Akar 148. Nah, oke. Silakan dicari, ada di sekalian 148 akarnya. Coba disederhanakan, dikali berapa, dibagi berapa, 19 kali 6. Ya. Lanjut dulu soal selanjutnya, tapi jawabannya udah ini, option ABC ini nanti kita coba. Kita ke soal nomor 5 dulu. Perhatikan gambar berikut, jadi ada sebuah lingkaran, kemudian pusatnya di O, ada titik P, ada titik Q, lalu ada sudut alfa. Pada gambar tersebut O adalah pusat lingkaran, PQ-nya 5, OP itu kan jari-jari ya, 3. Berarti ini jari-jarinya 3, ini juga jari-jari nih kan. Nah, berarti ditanyakan cos V tambah alfa. Artinya apa? Alfanya cari dulu ya. Oke, kita gunakan aturan cos lagi. Yaitu PQ kuadrat, berarti 5 kuadrat, sama dengan samping-samping, berarti apa? R kuadrat tambah R kuadrat, kurang 2 kalinya, R kali R, cos alfa. Oke, 5 kuadrat 25. R-nya berapa tadi? 9 ya, berarti 3 kuadrat 9. 9 tambah 9 kurang 2 kali 9 kali 9 cos alfa. Cos alfanya kita cari dulu. 25 sama dengan 18 kurangi 9 kali 9 81. 81 atau nanti oke, 81 kali 2 169 162 162 cos alfa. 18-nya ke kiri. 18-nya ke kiri. 7 sama dengan min 162. Min 162. Oke, salah. R-nya tadi bukan 9 ya, tapi 3 ya. Oke, coba kita ulang lagi sih.
Oke, jadi 3 kali 3, bukan 9 kali 9 ya. 3 kali 3, 9. Berarti ini berapa tadi? 25 sama dengan 18, kurangi 18 cos alfa. Kemudian 18 cos alfa, 25 kurang 7 sama dengan min 18 cos alfa. Cos alfanya sama dengan 7 per 18. Nah, tapi kalau ditanya cos V tambah alfa, ini kan sama dengan cos alfa. Tapi ini kuadrat berapa? Kuadrat ketiga, maka dia min. Maka minnya hilang 7 per 18. Maka jawabannya adalah 7 per 18. C jawabannya. Oke, demikian dulu. Sampai ketemu lagi.